Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di my channel. Kalian Bogi Indonesia adalah salah satu channel saya, Andi Abdul Maulana, dimana pada kesempatan kali ini di video ini saya akan membawakan materi tentang sintaksis, dimana sintaksis ini adalah sebuah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur pada kalimat. Sebelum memasuki pembelajaran, diharapkan kepada teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like-nya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Baik, langsung saja di pengertian dari sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antar kata dalam kalimat, bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna. Dimana pengertian sintaksis ini yang telah saya sebutkan tadi pada kata pengantar saya dalam video ini sintaksis ini adalah termaksud masih di bagian antara linguistik yang mempelajari tentang ilmu bahasa. Jadi tanpa sintaksis, penggunaan bahasa itu kita tidak akan menemukan makna pada kalimat yang kita akan ucapkan pada penggunaan bahasa. Lebih jelasnya nanti akan ada materi selanjutnya. Saya akan berikan contoh beberapa pada penggunaan kalimat sintaksis, teman-teman. Baik, adapun ruang lingkup pada sintaksis itu ada tiga, di mana frasa, klausa, dan kalimat. Di mana frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat. Dan yang kedua adalah klausa, di mana gabungan kata yang memiliki subjek dan predikat, memiliki kata subjek dan predikat. Dan yang ketiga adalah kalimat, di mana kalimat pada ruang lingkup sintaksis itu adalah klausa atau gabungan antara klausa yang memberikan makna utuh, teman-teman. Adalah komponen sintaksis. Nah, itu tadi yang saya akan jelaskan kepada teman-teman, di mana komponen sintaksis itu tadi ada frasa, klausa, dan kalimat. Di mana frasa itu, pengertian frasa itu adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang tidak memiliki subjek dan predikat. Di mana frasa itu dibagi lagi jenis-jenisnya, di mana jenis-jenis frasa itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu adalah frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa preposisional. Dimana frasa nomina itu lebih intinya ke kata benda, teman-teman. Contohnya itu adalah rumah besar, pintu lebar, itulah pensil panjang, itulah contoh dari frasa nomina. Intinya itu ke arah benda, teman-teman. Sedangkan di frasa verba itu adalah kata kerja. Contohnya itu sedang menulis, sedang membaca, sedang makan. Itu adalah kata kerja, karena mungkin teman-teman udah tahu ya, dimana dapat membedakan antara kata benda dengan kata kerja. Intinya teman-teman, perbedaan antara kata kerja dengan kata benda itu dilihat dari pengertiannya saja di akhirannya, di mana benda yaitu tertuju pada sebuah benda, teman-teman. Sedangkan kata kerja itu adalah kata yang bisa saja kita mengerjakannya.
Kayak misalkan sedang membaca, itu pasti kita lagi mengerjakan menggunakan mulut untuk membaca buku begitu teman-teman. Sedangkan frasa adjektiva itu adalah kata sifat teman-teman. Misalkan kalau kata kerja itu sedang membaca, kalau kata sifat itu mengenai diri sendiri, atau tentang mengenai emosional. Misalkan saya cakep, saya cantik, saya ganteng, begitu teman-teman. Atau kamu keren, kamu nangis, kamu marah, kamu ketawa, begitu. Itu adalah kata sifat teman-teman. Sedangkan frasa preposisional itu adalah mengandung kata depan, dimana contohnya itu adalah di atas meja, duduk di atas kursi, itu adalah frasa preposisional teman-teman. Sedangkan klausa teman-teman itu adalah satuan gramatikal yang memiliki subjek dan predikat, di mana jenis-jenis klausa itu dibagi dua, yakni klausa bebas dan klausa terikat. Di mana klausa bebas itu bisa berdiri sendiri dengan kalimatnya, contohnya dia makan. Sedangkan klausa terikat itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan karena dia lapar, itu kata karena dengan dia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa sebab. Misalkan karena dia lapar. Dan terakhir itu adalah kalimat, di mana pengertian kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari klausa dan memiliki intonasi akhir dan makna utuh. Di mana jenis-jenis kalimat itu berdasarkan struktur itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu kalimat tunggal, dan yang kedua itu kalimat menjemuk. Di mana kalimat tunggal itu memiliki satu klausa, sedangkan kalimat menjemuk itu memiliki dua klausa atau lebih. Misalkan kalimat tunggal, dia tidur, itu klausanya itu cuma satu teman-teman, dimana dia dan tidur, itu dia tidur. Tanpa tidur itu tidak akan nyambung dianya lagi ngapain. Sedangkan kalimat menjemuk itu dua klausa, berarti ini kalimatnya itu menjelaskan tentang dua kejadian teman-teman. Kayak misalkan dia tidur tetapi saya sedang belajar, begitu. Baik, itulah materi pembelajaran dari saya teman-teman. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.